Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 ya, kita satu RW semuanya Pak. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, kemudian khotib, pemilihan dan pegawai syariah lainnya dari RT kita ini. Selanjutnya Bapak Ketua Masjid Baitul Ma'mur beserta pengurus Masjid Baitul Ma'mur, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat termasuk anak-anak yang mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya pada malam hari ini kepada kita semua. Segala puji bagi Allah. Jangan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian? Karena Allah sampaikan kita di sini. Ini sampai kita di sini adalah kumpulan dari beragam nikmat yang Allah berikan. Ya Bu, kalau Allah tidak kasih nikmat kepada kita, tidak mungkin kita sampai di sini. Betul Pak? Betul, alhamdulillah. Karena saya lihat di luar tadi Bapak dan Ibu sekalian, pas pula malam ini malam Minggu, sangat ramai sekali di luar. Kalah ramai kita yang ada di dalam masjid. Artinya apa? Allah pilih kita untuk datang ke masjid. Di tempat yang mulia masjid, kemudian pada acara yang mulia merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang mulia juga. Siapa orang yang mulia? Orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, penghulu dari segala nabi dan rasul, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada perjuangan Nabi Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bakal kenal dengan iman dan Islam itu. Kita tetap berada dalam kondisi
jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bodoh dalam artian tidak tahu baca tulis saja, tapi bodoh tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Amat celaka manusia jika dia tidak mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Ini kita dengan hanya modal iman saja, insya Allah kita akan masuk surga. Tapi wa amilus sholihat, dan juga amal-amal yang soleh. Kalau modal iman tanpa amal soleh, tidak langsung masuk surga, Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, kita memperingati Maulid Nabi ini juga adalah majelis ilmu, majelis zikir. Yakin enggak Bapak dan Ibu sekalian kita dapat rahmat pada acara ini? Dapat berkah. Insya Allah dapat rahmat dan dapat berkah. Karena ini majelis ilmu, Allah akan menurunkan rahmat berkahnya kepada majelis ilmu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan berkah yang Allah berikan, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, Allah berikan tambahan rizki. Yang punya rumah satu, mudah-mudahan rumahnya jadi dua. Mau rumahnya dua, Pak? Yang punya motor satu, mudah-mudahan motornya jadi dua. Yang punya mobil satu, mudah-mudahan mobilnya jadi dua. Yang punya kebun satu kapling misalnya, Pak. Ada yang punya kebun enggak, Pak? Oh, Pak, ini kami tidak satu kapling lagi kelasnya, Pak. Kalau di sini misal, ya mudah-mudahan yang punya satu kapling, punya satu hamparan, mudah-mudahan Allah berikan berkah terhadap rezeki kita. Allah berikan satu kapling jadi dua kapling, satu hamparan misalnya jadi dua hamparan, satu istri menjadi. Setuju Bu? Tidak setuju Pak. Tidak setuju Pak ya. Kalau yang lain tadi boleh Pak, tambah semua, nak tambah 2, 3, 4. Tapi kalau satu istri menjadi, nah itu tidak boleh dilanjutkan kata ibu-ibu, bahaya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya ada baiknya kita sebelum kita lanjutkan, karena kita berada di masjid, kita berniat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu Bapak dan Ibu sekalian bukan hanya bulan puasa, kapanpun waktunya itu bisa i'tikaf asal dalam masjid. Dalam musola tidak Pak. Kalau apalagi dalam fikih mazhab Syafi'i, dalam musola tidak ada i'tikaf. Yang ada i'tikaf di dalam masjid. Sama-sama kita berniat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, artinya kemudian diikuti saja dalam hati, karena niat itu harus dilentaskan di dalam hati. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Insya Allah sampai balik keluar nanti masjid Bapak dan Ibu sekalian, itu i'tikaf kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita ibadah i'tikafnya masuk juga. Tapi kalau keluar masjid agak lama putus, nanti sambung lagi niat lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kita luruskan niat kita bahwasanya datang ke masjid ini untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luruskan niat kita, jangan niat yang lain. Datang ke masjid jangan niat karena segan nanti, karena diundang oleh Pak RT tidak enak. Luruskan sekarang. Kalau tadi boleh, kalau sekarang langsung kita luruskan
niat kita datang ke masjid adalah karena Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang ini kita memperingati Maulid banyak sekali tantangan sebenarnya. Bapak Ibu yakin tidak peringatan Maulid ini dapat pahala, Pak? Bu yakin tidak dapat pahala? Karena ada sebahagian kecil di antara teman-teman kita ada yang menyalahkan peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan ini. Ditanya, siapa yang memperingati kelahiran Nabi pertama kali? Adakah Nabi memperingati Maulid Nabi? Ada tidak, Bu? Nabi memperingati hari kelahirannya. Pada suatu hari Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa pada hari Senin?" Sahabat bertanya. Apa jawab Nabi? "Zaka yaumun wulidtu fihi," katanya. Hari Senin itu hari yang dimana aku dilahirkan, maka aku berpuasa. Jadi yang pertama kali memperingati hari kelahiran Nabi siapa, Bu? Nabi sendiri. Itu dalil pertama. Nabi sendiri yang memperingati kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin. Makanya kita puasa pada hari Senin. Kemudian kalau puasa hari Kamis beda lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sambung langsung puasa Kamisnya. Kenapa alasan puasa Kamis? Ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa pada hari Senin? Pada hari Kamis?" Apa jawab Nabi? Pada hari Kamis itu amal seluruh manusia itu dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari apa amal kita naik setiap minggu, Bu, Pak? Setiap hari Kamis. Aku suka sekali, aku sangat suka, kata Nabi, ketika amalku dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam kondisi berpuasa. Itu kata Nabi. Ya, jadi itulah sejarah atau latar belakang puasa hari Senin dan puasa hari Kamis tadi. Jadi itu ada landasannya. Kemudian apa landasannya lagi, Bapak dan Ibu sekalian? Landasannya adalah Abu Jahal. Nah, Abu Jahal. Kenal sama Abu Jahal, Pak? Pernah kenalan, Bu, sama Abu Jahal? Abu Jahal itu namanya Abdul Uzza, nama aslinya. Abu Jahal itu orang yang paling jahat kepada Nabi. Padahal dia adalah paman Nabi. Tapi sejarahnya sebelum Nabi jadi Nabi, beliau sangat baik kepada Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Abu Jahal itu dia membebaskan, saking senangnya keponakannya lahir. Abu Jahal kan keponakan paman dari Nabi. Saking senangnya keponakannya Muhammad lahir, maka dianya membebaskan budaknya yang bernama, siapa namanya, Bu? Suwaibah. Budaknya yang bernama Suwaibah dibebaskan oleh Abu Jahal. Ketika Abu Jahal wafat, Abu Jahal meninggal, saudaranya itu bermimpi. Hadis ini diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari pada bab nikah. Kemudian ada lagi subbabnya bab ar-radha'ah, bab menyusui. Jadi pada waktu itu bermimpi saudara Abu Jahal ini ketemu sama Abu Jahal. Apa katanya? Bermimpi tadi bahwasanya, ya bukan Abu Jahal, Abu Lahab tadi. Abu Lahab
maaf Bu ya, Abu Lahab, karena banyak sekali abunya Bu, bermimpi ketemu sama Abu Lahab, sehingga ketika bermimpi tersebut ditanyakan, bagaimana kondisimu wahai Abu Lahab? Kita tahu kan Bu, Abu Lahab dalam Al-Quran Allah sudah mencapnya, tabat yada Abi Lahabin watab, celaka. Kalau bahasa kita singkat, celakalah Abu Lahab. Allah sudah memvonis celaka Abu Lahab. Kalau Allah sudah memvonis berarti masuk neraka. Kemudian ketika ditanya, aku sangat payah sekali, kata Abu Lahab. Di dalam kubur aku disiksa, kecuali pada hari Senin aku dikasih minum, kemudian siksaku diringankan. Kenapa itu Abu Lahab katanya? Karena pada hari Senin aku pernah membebaskan seorang budakku namanya Suwaibah karena senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keponakan Muhammad katanya. Bapak Ibu coba bayangkan, Abu Lahab sudah ada suratnya, celaka Abu Lahab masuk ke dalam neraka, mati dalam keadaan kafir. Pada hari Senin masih diringankan karena kebaikannya, senangnya dan kebaikannya kepada Nabi waktu lahir. Ulama kemudian ngambil kesimpulan, apalagi kalau seorang yang hidupnya beriman, kemudian banyak amal solih, mati dalam keadaan beriman, insya Allah nanti pasti akan lebih lagi diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding Abu Lahab. Jadi dalilnya apa tadi Bapak dan Ibu yang kedua? Dalilnya Abu Lahab pula. Kalau ada yang bertanya, cek sendiri dalam kitab Sahih Bukhari bab Ar-Radha'ah. Bab Ar-Radha'ah. Nah itu, cari sendiri ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan tersebab kita senang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab saja dapat, apalagi kita. Pada Maulid Nabi kita lihat, kita berkumpul, ada silaturahim. Kue-kue yang Bapak makan itu adalah sedekah. Kemudian ada bacaan Al-Quran, dibacakan sejarah Nabi, ada doa, baik semua. Dan itu Bapak dan Ibu sekalian, baik semua, makanya kita dapat pahala. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian pada zaman jahiliyah, kondisi masyarakat Arab itu amat memprihatinkan. Dari segi sosial misalnya, sosial diantaranya perkawinan. Bapak dan Ibu sekalian, Ibu ini terutama ibu-ibu harus sangat bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW, senang kelahiran Nabi. Pada zaman jahiliyah ada 4 model perkawinan. Perkawinan yang pertama model kita saat ini. Ada orang yang nikah, ada orang yang menikah, ada yang mau nikah tadi, orang yang nikah tadi, ada walinya, ada saksi, ada akad. Kayak nikah sekarang ini. Nikah model yang kedua adalah nikah yang seorang istri ketika dia dalam keadaan haid, kemudian ketika sudah suci dari haid, suaminya bilang, silakan engkau berkumpul, tahu bahasa berkumpul Pak ya, dengan si laki-laki yang lain itu, katanya. Nanti setelah berkumpul dengan laki-laki yang lain tadi, sampai anaknya lahir tidak disentuh-sentuh sama suaminya. Dan terserah suaminya ketika anaknya lahir nanti apakah mau terus nikahnya atau tidak. Nah itu pernikahan model yang kedua. Mau model yang kayak gitu Bu? Pernikahan model yang kedua tadi? Mau ada Bu?
Disuruh suaminya, silakan bergaul sama laki-laki yang lain. Kemudian pernikahan model yang ketiga, ada 8 sampai 10 orang datang kepada seorang wanita, mereka bergaul, kemudian nanti setelah anaknya lahir, baru nanti wanita itu milih-milih, dari dipanggil semua yang 8 atau 10 tadi, ditunjuk siapa bapaknya, tinggal milih bapak dan ibu sekalian. Oh, kalau perempuan itu pengen pilih bapaknya ini katanya. Padahal yang menggauli 8 orang sampai 10 orang, tapi nanti perempuan itu tinggal milih. Tidak pakai tes DNA Pak ya. Tinggal nunjuk Pak ya Pak. Tinggal nunjuk saja 8 orang. Oh, kamu bapaknya katanya. Tidak pakai tes DNA lagi dah. Itu pernikahan model yang ketiga. Model yang keempat, semua masuk Pak. Semua laki-laki masuk bergaul dengan wanita itu ialah pelacur. Yang bertahan, yang ditahan oleh Islam, yang bertahan, yang syariatnya bertahan oleh Islam, pernikahan model pertama yang sampai saat ini. Ya, ini pernikahan model ada wali, ada saksi, ada akad, ada syirat dan lain sebagainya. Pernikahan yang saat inilah yang syariatnya tetap dipertahankan oleh agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Nabi kita lahir, Bapak dan Ibu sekalian, jauh sebelum lahir, ketika Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan, ketika Nabi Adam diciptakan baru buka mata. Ini diciptakan dalam kitab As-Siratun Nabawiyah karangan Sayyid Mufti di Makkah waktu itu, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dalam kitabnya As-Siratun Nabawiyah, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru buka matanya, kemudian melihat cahaya. Ada apa tadi Bu? Ada cahaya, baru buka mata. Kemudian Allah ilhamkan dia untuk mengucapkan, "Ya Allah, cahaya apa itu ya Allah?" Kemudian Allah berfirman, "Itu adalah cahaya dari Nabi anak keturunanmu." Nabi anak keturunan dari Adam alaihi salam, yang mana dia di langit terkenal namanya Ahmad, di bumi terkenal namanya Muhammad. Laulahu ma khalaqtuka, kata Allah, kalau tidak karenanya engkau tidak aku ciptakan wahai Adam. Kalau tidak karena Muhammad, engkau tidak aku ciptakan, langit dan bumi tidak aku ciptakan. Lantas nanti ada yang memahami, wah kalau gitu Allah bergantung kepada makhluk. Bukan, tapi ini suatu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum diwujudkan, belum dilahirkan, Nur Muhammad sudah Allah ciptakan, sudah Allah muliakan terlebih dahulu. Bahkan ditulis di dalam surga itu Bapak dan Ibu sekalian, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad belum diciptakan, di surga sudah ada. Nama Rasul, nama Nabi Muhammad diletakkan setelah nama Allah Subhanahu wa taala. Mulia dah tu Pak. Mulia Pak? Bu? Mulia itu. Kita saja nama kita digandeng dengan misalnya kita dipanggil atau digandeng nama kita, setelah nama kita ada nama Pak Bupati saja lah bangga minta ampun gitu Pak. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Begitulah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sering mendengar surah Al-Ahzab ayat 21.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri atau di dalam diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Jadi kalau kita bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau contoh teladan kita itu malaikat, Bu, kalau malaikat nampak tak, Bu? Kalau contoh teladan kita Pak malaikat tak makan, telap kita Pak. Malaikat tak minum, malaikat tak kawin Pak, telap tak Pak? Telap tak Pak? Malaikat ada kawin Pak, tak ada nafsu. Kita dikasih nafsu suruh ikut malaikat, tak bisa Pak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasih contoh teladan kita yang harus kita ikuti itu manusia, bukan malaikat. Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, tapi dianya bukan manusia, ya. Dia manusia tapi tidak seperti manusia kebanyakan. Dia punya kemuliaan akhlak. Nabi Muhammad SAW makan, tidur, tapi tidak ada makan tahu ya. Tidak makan tempe karena di Arab pada waktu itu tidak ada tahu tempe. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian ada juga orang yang bilang kita harus ikut sunnah Nabi. Semua yang Nabi lakukan harus kita ikuti. Betul tidak pendapat itu Pak? Semua yang Nabi lakukan harus kita ikuti Pak. Contoh sekarang begini Pak, Nabi ketika beliau nikah dengan istrinya Khadijah, ya Pak ya, beliau nikah dengan istrinya Khadijah, berapa maharnya Pak? Berapa maharnya Bu? Dalam riwayat Ibnu Hisham, sirah Ibnu Hisham itu diriwayatkan 20 ekor unta. Itu riwayat Ibnu Hisham. 20 ekor unta muda. Kalilah Pak, berapa? Siapa yang pernah naik haji Pak? 1 ekor unta itu berapa harganya Pak? Mana Pak Haji? Kalau saya belum naik haji Pak. Berapa 1 ekor unta Pak? Pak Haji? Ya di depan. Berapa? 40 juta. Saya yakin unta Nabi tadi itu unta yang bagus. Bisa jadi sekitar 40, bahkan unta itu saya pernah cek juga antara 35 sampai 70-an juta unta itu. Kita ambil yang tengah-tengah. Anggap saja 1 ekor unta 50 juta. Kali 20 Pak. Bu, 50 juta kali 20 berapa Bu? Kalau yang hitung-hitung nih biasanya ibu-ibunya nih mantap. Berapa Pak? 1 M Pak ya? 1 miliar Pak nahar Nabi kepada Siti Khadijah. Telak ikut sunnah nih Pak. Kalau kita yang telak tuh seperangkat alat sholat tunai. Iya Pak. Telak itu banyak yang kayak gitu Pak. Kalau nang ikut sunnah Nabi yang tadi 1 miliar bandingannya Pak. Itu dalam riwayat Imam Ibnu Hisham. Dalam Al-Mustadrak Al-Wasail itu banyak lagi Pak. Ini ada beberapa versi kisahnya. Berapa ekor unta? Yang pertama 4.000 dinar. 4.000 dinar ditambah 100 ekor unta yang merah, kemudian yang matanya hitam. 4.000 dinar, 100 ekor unta, kemudian ditambah dengan 12 perhiasan, 12 budak dan 10 perhiasan. Kalilah tuh Pak. 4.000 dinar, 1 dinar berapa ukurannya? Berapa 1 dinar Pak? Dinar itu kan emas. Berapa mayam tuh? Tidak payah ngitungnya Pak. Telah tidak ngikut yang sunnah kayak gitu Pak. Tapi Rasul punya sunnah minimalis. Di dalam suatu hadis Rasul bilang kalau nikah kalau tidak ada niat walau bi khatamin min hadidin,
Kalau dalam fikih-fikih salah satunya kalau ngecek itu fikih. Kalau saya belajar dulu di fikih sunnah itu ingat itu. Di fikih sunnah ada sebuah hadis yang tentang mahar, walau bi khatamin min hadidin, walaupun dengan selingkar cincin dari besi. Mau dak Bu? Ada calon mantu ngasih maharnya nanti walau bi khatamin min hadidin, selingkar cincin besi. Mau dak Bu? Mau dak Bu? Ini yang perempuan mau dak? Anak-anak remaja nih. Mau dak nanti maharnya walau bi khatamin min hadidin, satu lingkar cincin besi, mau dak? Dak mau ya? Kalau yang tadi mau tidak? 100 ekor unta mau? Dan nikah nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ada sunnah Rasul yang ada perbuatan Rasul yang kita ikuti, ada yang tidak. Untuk kita umatnya, istri Rasul berapa? Istri Rasul 11, termasuk Khadijah. Kita tidak boleh 4 batasnya Pak, karena Rasul itu ada kepentingan dakwah, ada khususiyah, ada khususon. Kalau kita nak ikut tidak bisa, walaupun banyak harta kita tidak bisa nak 11. Kalau Nabi Sulaiman Pak berapa lagi? Ratusan. Telak 100 Pak. Pak berani dah Pak? Jangankan 100, jangankan 11 tadi, 4 Pak berani dah Pak? Berani 4 Pak? Atau si kau nambah lagi Pak? Balik rumah kakek bilang sama ibunya, nambah 1 lagi. Kalau berani hebat Pak. Ya, jadi seperti itu. Ini bukan, maaf ibu-ibu, bukan menganjurkan, tapi kita nakuti bapak-bapak. Jangan coba-coba kalau tidak lengkap syarat dan rukunnya. Cukup 1, walaupun ada ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah kamu oleh kamu sekalian perempuan yang baik-baik itu 2 katanya, atau 3 atau 4, tapi bukan di jumlah Pak ya. 2, 3, 5 berarti 4, 9 enggak Pak. Tidak seperti itu. Batas maksimal adalah 4. Kalau berani Pak, bukan kalau kuat Pak ya, bukan kalau telat, saya bilang kalau berani. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai apa? Ketika Nabi Adam alaihi salam itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Janganlah kalian engkau berdua mendekati pohon ini di surga Pak ya. Karena kalau didekati maka kalian akan berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Kira-kira Bu, Nabi Adam dekat tak pohon itu Bu? Dekat pohon itu tak Bu? Pak, Nabi Adam dekat tak ke pohon itu? Dimakannya dah buah pohon itu. Siapa yang bujuknya Pak? Akhirnya Pak, Nabi Adam beserta istrinya mendekati pohon tadi. Karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Di dalam kitab Syiratun Nabawiyah disebutkan Nabi Adam itu berdoa. Apa doanya? Allahumma bijahi Muhammad ighfir li khati'ati katanya. Fataqabbal wa taqabbal taubati. Ya Allah, karena jah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunilah segala kesalahanku. Kemudian terimalah taubatku, kata Nabi Adam. Nabi Adam tadi wasilahnya dengan siapa? Tadi Pak? Nyebut nama siapa? Nyebut nama siapa Pak? Bu? Nyebut nama Nabi. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan,
tapi sudah ada di surga nama Nabi digandengkan dengan nama Allah, dengan dia berwasilah dengan nama Nabi Muhammad, maka Allah kabulkan doa Nabi Adam. Itu Nabi Adam, manusia biasa kayak kita, tidak mau mengucapkan sholawat, kelewatan Pak. Lalu pula dari Nabi Adam. Makanya ketika kita berdoa Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, kalau tidak mengucapkan sholawat, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi, seorang ulama besar, ulama hadis, ulama fikih, ulama semuanya Pak. Tidak ulama kaleng-kaleng kayak gini. Ulama yang buka hadis kemudian tengok laptop mati, hadisnya hilang, tidak kayak gitu Pak. Ulama yang ulama besarnya, beliau bilang adab berdoa itu mengucapkan hamdalah, kemudian mengucapkan sholawat. Di akhirnya juga sholawat, kemudian walhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia mengucapkan sholawat, walaupun ada hamdalah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah tidak disebut. Padahal syahadat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kepada Nabi Adam lagi. Ketika Nabi Adam tidur, Nabi Adam itu tinggalnya dulu di mana Pak? Bu? Di dalam surga. Tapi dewean. Pak, walaupun hidup di dalam surga, kalau dewean tidak enak Pak. Ya. Yang jomblo cepatlah nih, kalau ada yang jomblo. Kalau ada yang belum, silakan Pak, bolehlah itu. Dalam surga, Nabi Adam hidup di dalam surga. Ini mohon maaf Pak ya, ini cerita Nabi Adam. Nabi Adam hidup dalam surga, tidak enak, tidak ada pendamping, tidak enak sendirian. Maka kemudian ketika Nabi Adam tidur, Allah ciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri pasangannya, namanya siapa? Namanya Hawa. Mohon maaf Pak kalau ada yang kena dikit Pak ya. Jadi Nabi Adam ketika bangun lihat ada seorang wanita cantik, namanya manusia punya syahwat Pak, langsung bergerak condong nak dipeluknya Pak. Langsung nak dipeluk, tangan nak meluk seperti ini, ditahan oleh malaikat Jibril. Mah katanya, jangan dulu kata malaikat Jibril. Apa kata Adam? Ini kan diciptakan untuk aku katanya. Apa kemudian kata malaikat Jibril? Kau harus bayar maharnya dulu Adam. Langsung ditanya oleh Nabi Adam, apa maharnya? Kau harus mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Jadi mahar Nabi Adam itu mengucapkan sholawat sebanyak 3 kali waktu nikah dengan ibunda kita, ibunda manusia seluruhnya, Hawa, Siti. Kalau Siti itu Pak singkatan dari Sayyidati, kita singkat Siti. Kalau yang laki-laki Sayyidi disingkat Sidi. Nah, itu. Jadi maharnya apa tadi? Sholawat 3 kali. Di dalam riwayat yang lain Allah langsung yang menyuruh Adam, kalau engkau mau nikah Adam, kau silakan ucapkan sholawat, baca sholawat sebanyak 20 kali. Nah, dalam riwayat yang lain. Jadi maharnya sholawat. Nah, ini maharnya dulu Bang. Maharnya sholawat. Begitu kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertaubat, nyebut nama Nabi, berwasilah dengan nama Nabi, dikabulkan taubatnya, diterima, dosanya diampuni oleh Allah, kemudian taubatnya diterima. Ketika mau nikah mengucapkan sholawat. Begitu kemuliaan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya jarang memuliakan beliau. Padahal kita diperintahkan, innallah, setiap Jumat Pak ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian semuanya kepada Nabi. Shallu alaihi wa sallimu taslima, dan mengucapkan salam. Itu ada shallu Bapak dan Ibu sekalian. Shallu itu kata perintah. Kata perintah namanya amar dalam bahasa Arab, dalam kaidah usul fiqh al-amru lil wujub. Amar itu menunjukkan hal yang wajib perintah. Ya paling tidak minimal kalau sunnah kita mengucapkan sholawat, sering-seringlah kita mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita mengucapkan sholawat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ini sering juga biasanya saya informasikan, saya beritahukan tentang hadis ini, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikutip, man shalla alayya min ummati, kata Nabi, barang siapa yang sholawat kepadaku dari umatku, kata Nabi, dari umatku, min mukhlison min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya, maka apa yang didapat? Ada 3 yang didapat Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, sallallahu alaihi asyara sholawatin. Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali sholawat. Kalau Allah langsung yang sholawat kepada kita, itu sebenarnya harus bangga itu Bapak dan Ibu sekalian. Kita berkumpul misalnya, ketika berkumpul ada Pak Bupati, tiba-tiba nama kita disebut. Itu ada Pak Sukri katanya. Itu kemarin sudah banyak membantu dan sebagainya. Senang enggak Pak? Disebut lagi nama yang lain. Ketika nama seorang pembesar menyebut nama kita bangga Pak. Apalagi kalau PNS Pak, disebut bupati, bangganya tuh Pak. Disebut bupati yang baiknya Pak, senangnya tuh Pak. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut kita, yang memberikan sholawat kepada kita sebanyak 10 kali sholawat. Nah makanya kita harus rajin sholawat Pak. Sholawat yang sering kita dengungkan misalnya apa? Coba sama-sama kita bersolawat Bapak dan Ibu sekalian. Sholatullah baiklah Pak. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salawat Pak ya. Ada baca salawat tadi Pak. Mudah-mudahan kalau baca tadi Allah akan memberikan atau mengucapkan salawat kepada kita sebanyak 10 kali salawat. Kemudian yang kedua, fadilah dari salawat yang kedua, wa rafa'a lahu 'asyara darajatin. Allah akan mengangkat derajat orang yang mengucapkan salawat tadi sebanyak 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya bukan pangkat lah ya. Jadi kalau mengucapkan salawat, kata Ustaz itu lah mengucapkan salawat diangkat derajat. Di kantor tidak naik-naik pangkat, bukan kayak gitu Pak. Jabatan tidak naik, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa Pak? Bu? Yang pertama tadi kalau kita ucapkan sholawat Allah akan mengucapkan 10 kali sholawat kepada kita. Yang kedua, Allah akan mengangkat 10 derajat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan wa ma'anhu asyaru sayyiatin. Allah akan menghapus dari orang itu 10 kesalahan. Dari bangun tidur tadi Pak, Bu, bangun tidur subuh tadi. Yuk kalau bangun subuh Pak ya. Anggap saja bangun subuh semua. Sampai sekarang kira-kiranya ada tak dosa yang kita lakukan? Bu, ada dosa yang kita lakukan, Bu? Nih yang remaja ya. Remaja ya, yang putri, remaja putrinya. Ada kesalahan yang dilakukan? Banyak sekali Pak kesalahan kita. Zaman sekarang Bapak dan Ibu semuanya buka HP ini yang buat banyak kesalahan. Betul lah Pak? Iya Bu? Betul lah Pak? Nyari khutbah saja Pak. Ketik khutbah misalnya atau tentang keislaman, ajaran Islam misalnya, yang keluar tuh nyerempet yang lain. Ya dah Pak. Ibu-ibu nyari di TikTok Bu, Shopee, apalagi YouTube. Buka yang baik saja, cari yang baik kita Pak. Di HP ini muncul yang tidak baik. Apalagi sengaja dia nyari yang tidak baik. Muncullah semua itu. Nah, dari pagi sampai kita tidur lagi, HP ini banyak kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Zina mata ada. Kemudian tangan kita banyak dosa. Kalau dahulu salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu terletak pada dia menjaga lisannya. Kalau sekarang menjaga jari-jari pengganti dari lisan. Posting peng. Kemudian jawab lagi yang ada lagi buat postingan, kemudian ada lagi jawab komen dan lain sebagainya. Jari kita pengganti dari lidah. Ketika kita menulis mengetik yang tidak baik, maka tangan kita, jari-jari kita penuh dengan dosa. Maka dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah dosa kita dihapus. 10 kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa saya udah ada 10, dapat lebih dari 10 dapat. Kalau Bapak nengok dari pagi sampai siang sampai malam tuh Pak, buka ini yang ketemu hal-hal yang tidak baik itu berapa kali tuh Pak? Ya minimal yang tidak baik itu, kalaupun tidak ada hal-hal yang tidak baik yang berkaitan dengan hawa nafsu lain sebagainya, paling tidak yang dongkol di hati nengok komen kawan, minimal itu kan tidak ada baik. Kemudian kita balas lagi. Nah, minimal yang itu. Wah di grup lagi, wah ini. Apalagi dekat tahun-tahun pemilihannya segala macam Pak. Hati-hati kita ya, selain kita akan dapat dosa, juga akan dapat ITE Pak ya, undang-undang ITE nanti. Nah hati-hati kita, dapat hukuman di dunia, di akhirat juga dapat hukuman. Untuk menghapus kesalahan itu semua, salah satunya kita mengucapkan sholawat. Oke, sama-sama kita sholawat tibbil qulub. Bisa tahu dapat sholawat tibbil qulub? Bismillah. Sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sholawat tibbil qulub itu Bapak dan Ibu sekalian, sholawat untuk mengobati hati, tapi juga ada untuk jasadnya. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan sholawat ini bisa, yang mana dengan beliau ini bisa menyembuhkan penyakit hati. Tibbil qulubi, yang menyembuhkan penyakit hati dan mengobati penyakit hati. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha, dan bisa menyehatkan badan dan menyembuhkan badan. Wa nuril absari wa dhiyaiha, dan menjadi cahaya bagi pandangan dan menjadi cahaya dan sinar bagi pandangan. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan salat salam tadi kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kita mengucapkan sholawat kepada ibu sekalian, selain dapat pahala sholawat kita, dapat yang tiga faidah tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan faidah dari sholawat tadi. Kalau sholawat tibbil qulub, insyaallah Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Mudah-mudahan kita yang baca sholawat tadi, Allah sembuhkan penyakit hati kita, Allah sembuhkan penyakit di badan kita. Keluarga kita yang sakit, Allah sembuhkan. Ada anak kita yang sakit, ada istri kita yang sakit, siapapun keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan seluruh penyakitnya. Nah, itu Pak. Satu kali lagi Pak, karena cuma 2 kali tadi. Sama-sama kita masuk. Kalau di lain waktu jarang gitu salawat Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada Pak keluarganya yang sakit Pak. Nah, bersolawat kita dengan solawat ini, ya, ucap hamdalah tadi, doa kita mengucapkan hamdalah, mengucapkan solawat tibbil qulub tadi, ataupun solawat yang lain, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sembuhkan. Kemudian diakhiri dengan mengucapkan solawat dan hamdalah. Insya Allah Allah memberikan kesembuhan. Dengan apa? Kita berwasilah dengan sholawat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama nih Pak? Baru setengah jam ya? Baru setengah jam. Itu baru awal tadi Pak ya? Baru Nabi Adam. Jadi ketika Nabi kita dilahirkan, ya, saya pernah nanya Bapak dan Ibu sekalian, saya tanya kepada anak-anak, banyak anak-anak kita yang tidak tahu lagi sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Pak, dikit anak-anak yang hadir. Kenapa? Dia dengar sejarah itu biasanya maulid Nabi, tapi maulid tidak terima oleh bapak. Bapaknya mau masuk surga DWE-nya Pak. Ya Bu, padahal Allah sudah memerintahkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu, diri dulu kita diri sendiri kita dulu.
wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Siapa keluarga kita, Pak? Ada istri, ada anak. Tapi bukan berarti datang maulid berdosa, tidak, Pak. Ini kan sunnah. Tapi paling tidak dengan maulid Nabi Muhammad SAW akan mendengar kembali kisah-kisah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ketika kita bilang untuk cinta kepada Nabi, maka mana bisa, Pak? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak nikah. Ya, Pak? Ya, Bu. Kalau tak kenal sama bapaknya dulu, maka tak sayang. Kalau tak sayang, maka tak cinta. Tak cinta maka tak jadi nikah. Kalau tidak seperti itu, maka kita memperkenalkan anak-anak kita kepada sejarah hidup Nabi adalah salah satu momennya maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika dilahirkan, yang menjadi bidannya Bapak dan Ibu sekalian itu ada 4. Ada 2 orang bidadari, dua wanita yang mulia, namanya Asia, satu lagi namanya Maryam. Mohon maaf kalau ada namanya sama atau nama orang rumahnya, Pak, ya, nama istrinya. Asia, kenal sama Asia, Bu? Pak, Asia itu istri Fir'aun. Kalau Fir'aun terkenal, tapi istrinya jarang kita kenal, kan namanya Asia. Walaupun Fir'aun ngaku Tuhan, aku Tuhan yang paling tinggi katanya. Fa ana rabbukumul a'la, katanya, aku Tuhan paling tinggi. Tapi istrinya tetap beriman sehingga menjadi wanita yang paling mulia. Kemudian wanita yang mulia lagi yang menjadi bidan, yang membidani kelahiran Nabi siapa? Maryam. Maryam itu siapa? Maryam itu siapa? Ibu Nabi Isa. Semuanya wanita yang mulia. Keduanya wanita yang mulia. Inilah yang menjadi bidan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Mereka datang dalam keadaan penuh cahaya putih, bersih, bersinar, semuanya harum semerbak. Namunlah bidadari juga, Pak, ya, sama orang yang mulia. Ketika lahir Nabi, cahaya dari tubuh ibunya sampai kepada istana Syam. Roboh semuanya balkon dan tiang-tiang dari istana di Persia. Danau itu kering, ada danau di Arab itu. Kemudian ada rumah ibadah orang Nasrani waktu itu roboh semuanya. Itu adalah berkat Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya irhas, Pak. Ada mukjizat, ada irhas. Kalau kita ngaji tauhid dulu, akidah akhlak, Pak. Kalau irhas itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada calon nabi, mulai dari kecil sampai sebelum diangkat jadi nabi. Kalau sudah jadi nabi namanya mukjizat. Nabi Ibrahim, walaupun dianya disembunyikan di dalam gua oleh ibunya karena takut akan dibunuh, dianya Allah berikan, dia ngisap jarinya keluar madu, madu, sehingga Nabi Ibrahim bisa bertahan hidup. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa begitu juga, di dalam peti tidak ada hanyut, Allah tidak tenggelam, Allah berikan irhas ini kepada calon nabi. Kalau sudah jadi nabi namanya mukjizat. Maka Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian ketika lahir beliau dalam keadaan tangannya di bumi, matanya kemudian menengadah ke langit. Kalau kita lahir, Pak, nangis, kalau Nabi tidak. Dan sebagian riwayat menjelaskan bahwasanya Nabi lahir itu sudah dalam keadaan disunat. Ada lagi riwayat yang lain mengikuti tradisi orang Arab, hari ke-7 disunat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, disunat nih, Pak. Makanya anak-anak kita tuh, Pak, sunnah yang disunat itu, Bapak. Jadi cerita sunat ini, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita itu
Kan kita sering diletakkan anak-anak dekat kita. Ketika anak kita belum disunat, maka masih ada najis yang lengket pada anak itu. Walaupun sudah dicucinya, tetap ada najis yang lengket. Maka ketika kita gabungkan kepada saf kita, anak yang belum bersunat tadi, safnya putus dalam sholat berjamaah. Bukan berarti anak tidak boleh. Yang boleh itu anak yang sudah mumayyiz. Anak yang sudah mumayyiz kemudian sudah bersunat boleh. Tapi kalau yang belum sunat, letaklah di belakang. Putus saf kita. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ini ada cerita. Kalau dekat musola kami itu kadang anak-anak tuh begini Pak ya, ketika tegak kan, anak-anak ngambil saf. Datang kawannya yang sudah sunat, pergilah kau ke ujung tuh katanya, kau belum bersunat katanya. Nah, itu saya lihat sendiri Bapak dan Ibu sekalian, gara-gara seperti itu, waktu itu anak saya tuh udah berapa lama minta sunat katanya. Kenapa setiap ke masjid disuruh diusir kawannya ke ujung? Karena ketika di tengah dia memutuskan saf. Nah, itu. Jadi begitulah sunnahnya tadi. Kalau bersunah anak-anak kita sunat, berarti safnya tidak memutuskan saf, tapi dengan syarat dianya toharohnya juga baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, berkenaan dengan anak ini kita harus mengetahui punya kewajiban kita. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan ketika anak kita baligh tahu Bu ya Pak, sampai umur sudah remaja. Tanda baligh berapa Pak? Biar tahu untuk anaknya nanti Pak Bu. Tanda baligh berapa Pak? Ada yang ngecek baligh ke anaknya? Nak, sudah baligh belum? Jadi baligh itu apa Pak? Tidak tahu. Entahlah Nak. Baligh itu artinya sudah sampai umur remaja yang sudah dibebankan kewajiban. Tanda baligh yang pertama adalah laki-laki dan perempuan berumur 15 tahun hijriyah. Cek anak-anaknya Pak. Saya alhamdulillah Pak, anak-anak saya yang laki-laki ya, 2 orang itu ada yang kelas 6 SD sudah baligh Pak. Anak-anak sekarang Pak, kelas 6 SD, waktu kelas 6 saya tanya, "Nak, sudah pernah mimpi dah?" Tanda baligh yang pertama kan 15 tahun hijriyah. Itu lebih cepat dari 15 tahun yang biasa itu Pak. Setiap tahun selisih sekitar 11 hari. Lebih cepat bulan hijriyah. Tanda yang kedua, anak-anak tadi kalau belum sampai 15 tahun, tapi kalau dia sudah 9 tahun hijriyah, laki-laki dan perempuan, dia pernah mimpi. Mimpinya tahulah dah Pak. Tahulah mimpinya Bu ya? Mimpi manjat apa Pak? Batang kelapa. Ini kalau yang tidak tahu itu Pak, berarti masih anak-anak tuh Pak. Belum baligh betul. Tanya anak kita Bapak, yang perempuan kemudian balighnya apa? Sudah haid umur 9 tahun hijriyah, dia sudah haid, berarti sudah baligh. Kalau tanda-tanda salah satu tanda ini sudah ada pada anak kita, maka kita punya kewajiban Bapak dan Ibu sekalian. Maka ditanya dulu, apa kewajibannya? Kewajiban yang pertama, anak itu wajib, kemudian menjadi kewajiban bagi kita nantinya, anak itu wajib belajar mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta tahu paham maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu Pak. Sudah kayak gitu, sudah kita ajarkan seperti itu, diajarkan lagi toharoh dan sholat. Wajib sudah siang itu baligh, sebelum zuhur baligh, ketika masuk zuhur sudah wajib melaksanakan sholat, wajib belajar dahulu. Karena anak wajib belajar, yang ngajarnya siapa? Emak bapaknya Pak. Pak, kami belum bisa, makanya kita letakkan anak di pondok pesantren, letakkan anak-anak di sekolah agama. Boleh anaknya itu sekolah umum boleh Pak, tapi jangan melupakan pendidikan agama. Yang wajib dulu Pak. Jangan ngejar ekonomi Islam, alah ngaji apa? Mandi wajib, tidak bisa Pak. Ajar itu harus mandi wajib dulu.
diajari anak-anak kita. Ada yang ngeceknya Pak Bu, anak-anak kita sudah bisa belum mandi wajibnya Pak? Sudah belajar syahadat sama maknanya belum? Kemudian sudah diajar mandi wajib belum? Sudah tahu cara mandi wajib belum? Kalau anak kita tidak bisa mandi wajib, nanggunglah bapak nanti di surga ditarik, tidak jadi masuk ke neraka gara-gara anaknya tidak bisa mandi wajib. Karena mandi wajib itu penyebab sahnya semua ibadah yang lain. Nah itu kita punya tanggung jawab tadi Pak. Jangan main-main dengan urusan ini bapak dan ibu sekalian. Tanggung jawab kita dunia akhirat. Kalau tidak kita lepaskan tanggung jawab kita tidak sampaikan tanggung jawab kita laksanakan, maka anak kita bakal menuntut kita di akhirat kelak. Capeklah bapaknya beribadah ditarik juga oleh anaknya nanti. Kenapa? Anaknya atau mandi wajib. Atau jangan-jangan bapaknya lupa mandi wajib Pak. Tapi ingatlah dah Pak, kan waktu nikah dulu lah pernah belajar dah Pak. Waktu nikah dulu, ya Pak, waktu nikah dulu diajari dah Pak. Kalau waktu sekolah juga waktu nikah kan di training ulang lagi. Nawa itu apa Pak? Nawa itu apa Pak? Bu, nawa itu apa Bu? Yang anak-anak nawa itu mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Itu lafaznya sunnah. Tapi ketika siraman yang pertama, ini caranya langsung kita ajarkan. Ketika siraman yang pertama, arti dari niat itu diulang di dalam hati. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Waktu siraman atau guyuran air yang pertama. Sudahlah Pak, basahi semuanya. Tapi saya tambahkan Pak, jangan lupa jongkok Pak, bersihkan. Bapak dan Ibu semua jangan lupa jongkok, semuanya bersihan apa yang terbuka ketika jongkok, biar bersih semuanya. Nah itu pahamlah dah Pak. Nah kalau ibu-ibu udah payah lagi saya ajarkan, nanti ada ustazahnya mungkin yang lebih detail mengajarkan tentang toharoh, khususnya mandi wajib tadi. Bagaimana? Ada diajari anak kayak gitu Pak? Ada yang ngecek anak tahu kayak gitu Pak? Ada dia cek Pak? Sudah Nak? Kalau belum cepatlah Pak ajarkan. Kalau dia belum tahu, karena banyak ditemukan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, anak saya itu kan istri saya kan ngajar di SMA tuh, guru agama. Ditemukan banyak anak tingkat SMA yang tidak tahu cara mandi wajib. Nah, salah siapa nih Pak? Ya Pak, salahkan siapa Pak? Salahkan Bapak yang punya? Saya tidak menyebut itu Pak, ya. Bapak sendiri yang nyambung. Bapak kalau cerita itu langsung semangat tuh Pak. Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ajari tentang tata cara sholat. Sudah toharohnya betul, wudhunya betul, bagaimana tata cara sholatnya mana? Ini ajaran Rasul. Dalam sholat itu ada bacaan apa? Allahu Akbar. Sudah siapa lagi bacanya Pak? Sudah Allahu Akbar takbiratul ihram? Apa Pak? Sudah takbiratul ihram? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabi? Anaknya hafal ya tuh Pak? Mudah-mudahan hafal Pak ya. Dan untuk kita ingat Bapak dan Ibu sekalian, dalam sejarah Nabi kita, ketika Nabi kita baru belajar ngomong, kalau anak kita belajar ngomong, apa Bu biasanya Bu diucapkan? Apa Bu? Ya Pak, kalau baru belajar ngomong, apa yang disebutnya? Ada yang mama, papa, ada yang mami dah Bu? Ada yang panggilannya mami Bu? Ya, papi ada Pak? Ada yang manggil papi ya Pak? Kalau manggil papi itu Pak, siap-siap jajannya 100.000 sehari itu Pak. Papi, mami ada 100.000 sehari jajan. Kalau manggil papa, mama, turun dikit tuh Pak. Boleh 50.000, boleh 30, boleh 20. Kalau emak, bapak, lebih kurang dari itu lagi Pak, boleh tuh Pak. Tapi kalau mami, papi itu lebih tuh Pak. Nak 100.000 kayak jajan anak sehari itu.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Nabi kita ketika baru belajar ngomong, setelah disapai dari menyusui belajar ngomong, bukan kayak anak kita. Beliau mengucapkan Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ Pak. Kalau diteruskan nanti waktu sholat. Allah adalah Allah maha besar. Walhamdulillahi katsiru. Segala puji yang banyak bagi Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah itu pada waktu pagi dan waktu petang. Kalau kita sambung di dalam sholat, apa lagi Pak? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, lilladzi fataras samawati wal arda, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanifan musliman, dalam keadaan yang condong kepada agama Islam dan dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah pencipta alam semesta. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, Imam Syafi'i pilih doa iftitah kayak gini karena mengandung makna yang lengkap, makna tauhid yang mendalam, ada tasbih, ada memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu, ada sedikit kadang yang keliru. Fataros samawati atau fatoros samawati? Fata atau fato, Bu? Pak, fataros samawati atau fator? Huruf ta atau huruf to? Ini bisa fatal maknanya. Kalau kita nyebut fatoros samawati, berarti pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita bilang fataro, artinya putus asa. Dia sudah semangat. Fataro kan sama dengan putus. Asal kata putus fataro. Sudah semangat, nanti tiba-tiba lesu nak ibadah, misalnya lesu nak melaksanakan ajaran Islam, itu namanya futur. Asal kata dari fataro tadi. Nah, jadi doanya yang benar adalah fatoros samawati. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana tata cara ibadah yang baik dan seterusnya ajaran Islam yang lain, karena itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau tidak bisa, antarkan ke guru yang kita yakini keilmuannya bisa mengajarkan anak kita. Baru Nabi lahir Pak. Kalau mau lanjutkan lanjut, kalau tidak kita cukupkan. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Nabi ketika sudah dilahirkan, kemudian pada umur berikutnya beliau ada menggembalakan kambing pada umur sekitar umur 8 dan 9 tahun. Kemudian pada umur 12 tahun beliau berdagang ke Syam. Kemudian berdagang ke Syam itu pada umur 15 tahun beliau pernah ikut perang, namanya perang Fijar. Pada umur 25 tahun Nabi berdagang, kemudian balik berdagang langsung dilamar. Siapa yang ngelamar? Bu, ibu dulu, ibu yang ngelamar atau bapak yang ngelamar, Bu? Pak, bapak yang ngelamar atau ibu yang ngelamar? Ya Pak, bapak dulu yang ngelamar ibu atau ibu yang ngelamar? Orang tuanya datang atau ibu datang mau ngelamar? Kalau Nabi kita Muhammad SAW, Khadijah yang ngelamar Nabi. Dalam kitab itu disebutkan seperti itu. Yang melamar Nabi adalah Khadijah. Itu karena apa? Karena beliau orang yang jujur, amanah, seluruh sifat kebaikan ada pada diri beliau. Makanya Khadijah sangat tertarik dilamarnya. Kalau kita tidak lamar dewa Pak ya.
Nah begitu sampai Nabi kemudian dengan Siti Khadijah, kemudian pada umur 40 tahun beliau menerima wahyu. Isi wahyu yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat berapa Pak? 1 sampai 5. Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kira-kira ada suruh nyembah Allah tidak Pak? Sembahlah Allah. Perintah yang pertama Iqra. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kita hamba Allah, umat Nabi Muhammad disuruh pintar. Ibadahnya disuruh pakai ilmu. Dengan Iqra, dengan belajar ibadah bisa benar. Iqra dulu. Artinya kita disuruh menuntut ilmu. Ketika kita sudah yakin dengan Islam, maka kita sudah bersyahadat, maka pelajari ilmu. Dengan Iqra tadi kita belajar agar bisa melaksanakan tata cara ibadah dengan baik dan benar. Iqra kita disuruh. Dan disuruh sembah Allah tapi tidak ada ilmu bagaimana? Tapi Iqra, sudah Iqra nanti baru kita bisa memperbaiki tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian Nabi mendakwahkan Islam selama di Mekah itu 3 tahun, di Madinah selama berapa tahun kan? Di Mekah itu selama 13 tahun, 3 tahun diam-diam, 10 tahun terang-terangan. Di Madinah sekitar 10 tahun, sehingga genaplah menjadi lebih kurang 23 tahun Nabi berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Ajaran-ajaran beliau kemudian beliau sampaikan kepada kita umatnya, kepada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in, kemudian terus tabi'in sampai kepada guru-guru kita, sampailah kepada kita dituntut menyampaikan kepada anak-anak kita. Saya tegaskan lagi, kita ajak semuanya anak-anak kita yang bakal meneruskan ajaran Islam, maka didiklah anak-anak kita dengan ajaran Islam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul wafat, ini langsung bayar. Ketika Rasul wafat, beliau menyebutkan yang pertama adalah apa Pak? Ada disebutkan as-shalah. Apa tadi Ibu? Pak? Sholatnya menyebut sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ada lagi disebut lagi ummati. Umatku. Beliau sangat sayang kepada kita umatnya. Beliau sangat sedih kalau umatnya masuk neraka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, melalui peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi, semakin mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita ada bilang, kami Pak rajin ikut Maulid, tapi sholatnya udah jarang, yaitu niru Abu Jahal tadi. Setiap pada Senin bisa jadi diringanin kan, ya hari lain kena azab. Tapi pada Ibu sekalian, yang namanya keimanan itu, kalau kita masih ketika meninggal masih dalam keadaan beriman, tapi iman Pak ya, kita tidak tahu nasib kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah menetapkan keimanan kita sampai akhir hayat. Sekalipun banyak dosa kita tetap masuk surga, tapi mampir dulu di dalam neraka. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, selagi sebesar biji sawi sekalipun ada iman di dalam hati kita, akan nanti setelah digoreng-goreng lama di akhirat nanti, terbakar gosong mutung segala macam nanti, kemudian diperintahkan oleh Allah malaikat mengambil, kemudian dicuci di telaga Nabi, yaitu telaga Al-Kautsar, dibersihkan. Itulah penghargaan terhadap iman. Maka jagalah iman kita. Sering dibilang oleh khatib pada khutbah Jumat, wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu mati, ya Pak ya. Ada nunnya tuh, ya, nun taukid itu. Wala tamutunna, janganlah sekalian kamu itu mati kecuali dalam keadaan wa antum muslimun, dalam keadaan Islam, artinya dalam keadaan beriman. Yakin masih beriman gak Pak ketika mati Pak? Bu, yakin masih beriman Bu? Makanya kita pupuklah iman kita dengan amal ibadah. Amanu wa amilus solihati, beriman dan beramal soleh, itu baru setengah. Tambah lagi wa tawasau bil haq, saling berwasiat di dalam kebenaran, baru 3/4, biar lengkap komplit. Wa tawasau bis sabr, saling berwasiat di dalam kesabaran. Komplitlah iman itu di dalam keempat, ya, iman, amal soleh dan segala macam tadi, komplit semuanya di dalam 4 hal tadi dan penjabarannya. Dan ini adalah dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, sehingga kita tetap ditetapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah dengan amal ibadah yang timbangannya murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam nurul langsung berdoa kepada ibu sekalian. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma iftah lana qulubana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana ij'alna